Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengupas tuntas tentang grammar. Nah, kenapa kita harus mengupas tuntas grammar? Karena dengan grammar itu kita akan menguasai bahasa Inggris dasar. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas normal sentence pattern. Nah, dalam bahasa Inggris, a normal complete sentence in English consists of subject, verb, complement, modifier. Jadi, sebuah kalimat yang lengkap normal dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, subject, kemudian ada verb, kemudian ada complement, dan ada modifier. Nah, ini bukan objek ya, complement. Kemudian ini modifier. Contoh, Mike and Brian were making cheesecake last night. Kalau kita disuruh mengidentifikasi kalimat ini, maka seperti ini. Mike and Brian ini subjek, kemudian were making ini verb. Nah, ini cheesecake ini complement. Ingat, bukan objek, complement. Kemudian ada last night, ini adalah modifier atau kata keterangan. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kalimat ini? Nah, kita harus bahas satu persatu, mulai dari subjek, kemudian verb, kemudian complement, dan kita juga tentu akan membahas modifier. Oke? Nah, apa itu subjek? Subjek adalah pelaku utama dalam kalimat aktif, agent of the sentence in the active voice. Bisa berupa person atau benda ya yang melakukan atau bertanggung jawab terhadap tindakan kalimat itu dan biasanya mendahului verb atau predikat atau kata kerja. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu pasti punya subjek, must have a subject. Kalau tidak ada subjeknya, berarti bukan kalimat. Nah, terus bagaimana dengan kalimat misalkan close the door gitu kan? Close the door. Tutup pintunya. Ini mana subjeknya? Ini kan kata kerja, ini kata benda ya kan? Maka dalam hal ini, dalam kalimat perintah, subjeknya itu adalah you. Namun, you ini tidak terlihat. Tapi ada subjeknya. Ah, ini subjeknya. Tada. Oke. Jadi ya, in the case of command, the subject you is understood. Kemudian, kita bisa membagi subjek itu ada 3 jenis. Dan saya juga akan mengenalkan satu istilah namanya pseudo subject. Jadi subjek itu ada yang berupa single noun, ada yang berupa noun phrase, ada juga yang berupa it, namun untuk impersonal verb. Bagaimana penjelasannya? Oke, mari kita simak berikut ini. Pertama, single noun. Single noun ini dari kalimatnya jelas ya, single. Artinya subjek yang terdiri dari satu kata saja. Contoh, coffee is delicious. Ini coffee karena berupa dari satu kata, maka ini adalah single noun. Contoh lain, cheetah chases the deer. Karena cheetah ini satu kata, maka ini adalah contoh single noun yang biasanya ada di pelajaran anak-anak SD, SMP, atau SMA itu biasanya noun. Oh, kalau SMA mungkin udah advance sedikit ya. Kalau anak-anak SD, anak-anak TK gitu, biasanya masih single noun untuk mempermudah belajar bahasa Inggris mereka. Kemudian ada lagi namanya noun phrase. Apa sih noun phrase itu? Noun phrase itu adalah kumpulan kata yang terdiri lebih dari satu kata membentuk arti yang baru. Contoh, the new red car is speeding on the road. Mobil merah yang baru itu
ngebut di jalan. Ini jangan dicontoh ya. Tapi kita fokus di sini dulu. The new red car ini adalah noun phrase karena dia terbentuk dari lebih satu kata. Ada 4 kata di sini. The new red car membentuk arti yang baru, yaitu artinya bukan sekadar mobil biasa, tapi mobil merah baru itu, dan sudah tertentu konteksnya. Beda kalau kita menulis car is speeding on the road. Ini lain dengan the new red car. Tentu kita tahulah bedanya, bisa dipahami. Contoh lain, the green book is a mathematics book. Jadi buku hijau itu adalah buku matematika. Jadi ini contoh noun phrase sebagai subjek. Ini juga subjek. Mudah kan? Jadi subjek itu tidak harus tunggal tapi bisa lebih dari satu kata. Namun kumpulan kata tersebut membentuk satu artian yang baru, satu kesatuan. Kemudian ada lagi it for impersonal verb. Apa sih ini? Oke, nggak usah saya jelaskan, langsung kita lihat contohnya. It rains quite often here in the summer. Sering hujan di sini pas musim panas. Ya. Mana subjeknya? Ya kan? Kalau kita lihat dari artinya seakan-akan tidak ada subjeknya, tapi dalam bahasa Inggris ada subjeknya meskipun bukan berupa person. Contoh untuk yang di sini. Untuk yang di sini, it rains quite often here in the summer. Di sini kan tidak ada yang menerangkan seseorang yang menurunkan bukan seseorang menurunkan. Seseorang membuat hujan, bukan kan? Tapi di sini kalimat ini sedang menerangkan keadaan bahwa di sini sering hujan waktu musim panas. It rains quite often here in the summer. Maka mana subjeknya? Dalam bahasa Inggris, it inilah yang berfungsi sebagai subjek. Subjek ini kalau it yang biasa kita temui itu kan it berupa pronoun. Artinya dia menggantikan sesuatu. Misalkan it clears the blood. Misalkan ketika kita sedang membicarakan obat yang membersihkan darah, maka it ini bisa menggantikan itu. It clears the blood. Dengan kalimat sebelumnya kita sudah membuat konteksnya. Tapi kalau ini kan tidak, ya. Jadi jelas beda ya. It ini dengan it ini tidak sama. Ini it menggantikan sesuatu yang lain. Ini it for impersonal verb. Mudah kan? Contoh yang lain. It is hard to believe that he lied to me. Sulit percaya bahwa dia ternyata bohong sama saya. It is hard to believe that he lied to me. Sulit untuk percaya bahwa dia bohong sama saya. Kalau dilihat dari bahasa Indonesianya sepertinya tidak ada subjeknya, tapi dalam bahasa Inggris ada subjeknya. Subjeknya adalah apa? It. Ini subjek for impersonal verb. Karena it ini tidak menggantikan persona atau menggantikan pribadi tertentu. Jelas ya di sini. Kemudian ada istilah pseudo subjek. Kalau tadi adalah 3 jenis subjek, yang ini adalah istilah yang ingin saya perkenalkan, pseudo subjek. Apa sih pseudo subjek itu? Contoh, saya nggak usah mendefinisikan lah pseudo subjek itu apa. Kita langsung lihat contohnya. Dalam kalimat, there was a huge tank in the showroom. Ada tank gede, ya, di ruang pameran. There was a huge tank in the showroom. Ada tank besar dalam showroomnya. Nah, mana subjeknya? Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ada istilah, bukan istilah ya, kita mengenal konsep bahwa subjek itu mempengaruhi verb. Sekarang kita lihat dalam kalimat ini. Yang mempengaruhi verb siapa? Ya, ini yang mempengaruhi verb. Maka ini adalah subjek. Kemudian verbnya mana? Ini verbnya. Nah,
Nah, maka pseudo subjek mana? Ini dia pseudo subjeknya. There. Kalimat ini cukup unik karena biasanya verb itu mengikuti subjek. Tapi dalam hal ini, subjek yang mengikuti verb karena ada pseudo subjek. Jadi jelas ya apa pseudo subjek itu. Contoh lain. There are many students in Schrödinger building. Ada banyak siswa di gedung Schrödinger. Maka mudah untuk mengidentifikasi mana real subjeknya, mana pseudo subjeknya. Ini adalah real subject. Sementara ini adalah verb dan ini adalah pseudo subject. Mudah kan? Sementara ini adalah modifier of place. Ini juga modifier of place. Oke, itu pseudo subject ya. Kemudian kita membahas verb. Tadi sedikit kita sudah menyinggung verb. Nah, tapi kita harus mengetahui definisi yang lebih jelas mengenai verb ini apa. Verb itu mengikuti subjek pada kalimat yang deklaratif. Biasanya menunjukkan tindakan dari kalimat. Ya, kalau misalkan kita makan, makan itulah yang menunjukkan tindakan dari kalimat itu. Itu verb namanya. Nah, every sentence must have verb. Setiap kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya verb. Kalau tidak ada verb, ya, itu bukan kalimat berarti. Contoh. Nggak usah pakai contoh lah, maaf. Langsung sajalah kita bagi verbnya. Verb itu ada dua. Single verb dan verb phrase. Seperti yang ada pada subjek tadi, ada single noun dan ada noun phrase. Maka verb juga ada single verb dan verb phrase. Sama, phrase itu artinya ada lebih dari satu kata. Sementara kalau single ya, namanya single ya satu kata. Seperti apa verbnya? Nah, mari kita lihat. Untuk single verb, berarti kata kerja atau predikat tunggal. Predikat tunggal contoh, John drives too fast. Drives too fast. Ini kan satu kata. Ya. Ini artinya drives. Ini adalah single verb. Contoh lain, they get money from their grandpa. Get. Ini adalah satu kata. Ya kan? Mudah. Single verb. Nah, verb phrase seperti apa? Atau frasa verbal atau frase predikat seperti apa sih? Contoh ini. Jane has been reading that book. Jane sudah baca buku itu. Karena bentukannya di sini ada has been reading. Ada 3 suku kata yang membentuk menjadi satu kesatuan verb. Ini adalah verb phrase. Contoh lain. I am going to New York next month. Saya mau pergi ke New York next month. I am going to. Karena di sini ada 1, 2, 3. Maka ini adalah verb phrase. Mudah kan mengidentifikasinya verb phrase? Mudah sekali. Kita membahas berikutnya setelah verb. Complement atau kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut objek. Tapi biasakan ya kalau dalam bahasa Inggris ini complement bukan objek. Oke, karena lain. A complement completes the verb. It is similar to the subject because it is usually a noun or noun phrase. Jadi, kalau complement ini itu melengkapi verb. Sifatnya ini melengkapi verb. Ini kata kuncinya. A complement completes the verb. Sama dengan subjek ada noun dan noun phrase. Kalau tadi verb, ada verb dan verb phrase. Tapi biasanya ya kalau dia ada di kalimat aktif, maka dia mengikut verb. Nah, kalau bedanya
dengan tadi. Subject dan verb ini adalah item wajib ya. Ini wajib ada. Maka complement tidak wajib ada dalam kalimat. Tidak ada complement pun kalimat bahasa Inggris sudah berdiri tegak dengan S dan V atau subject dan verb ya. Nah, ada syaratnya lagi. Complement itu tidak akan mungkin dimulai dengan preposisi ya. Apa sih preposisi itu? Preposisi itu kata tunjuk, in, at, on, below. Kenapa kok begitu? Karena kalau ada kata ini ya atau kata ini di depan noun, maka ini bukan complement lagi. Itu nanti menjadi modifier. Itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian ini. Untuk mengidentifikasi mana complement, ini harus betul-betul dihafal nih. Benar-benar dipahami. Gampang, ciri-cirinya complement atau objek itu menjawab pertanyaan what dan whom. Kalau bisa menjawab salah satu what atau whom, maka dipastikan hal itu atau yang kata itu adalah objek atau complement. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh single noun ya. John bought cake yesterday. Ya kan? Karena ini satu kata tunggal, maka ini adalah single noun. Nah, kenapa kok ini disebut complement? Karena dia bisa menjawab pertanyaan what did John buy? Ya kan? Apa yang dibeli John? John beli kue kemarin. Ya kan? Karena dia menjawab kata tanya what, maka bisa dipastikan cake ini adalah complement. Ya. Contoh kedua. He was smoking cigarette, ya. Dia ngerokok tembakau. What was he smoking? Ya kan? Dia ngerokok apa? Kalau di dunia barat itu kan ngerokok nggak cuma tembakau ya, ada ngerokok ganja, ada ngerokok yang lain-lain lah. Ya jangan ditiru, ngerokok tidak baik ya. Tapi dalam kaitannya dengan di sini adalah kita mencari complement, bukan cari rokok. Cigarette di sini adalah complement. Kenapa? Karena cigarette ini menjawab pertanyaan what was he smoking. Intinya itu, ketika bisa menjawab kata tanya what atau whom, maka dia adalah complement. Dan ini cigarette adalah single noun karena terdiri dari satu suku kata saja. Oke, berikutnya ada noun phrase. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, noun phrase itu artinya ada yang lebih dari satu kata tergabung menjadi satu, menjadi arti yang baru. Contoh, he was cleaning the car. What was he cleaning? Loh, the car ini kan cuma satu. Siapa bilang? The car di sini ada dua suku kata. Bedanya apa? The car ini artinya mobil tertentu yang sudah kita ketahui konteksnya. Biasanya berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Misalkan nih, saya lagi ngomongin teman saya nih punya Ferrari baru. Oh, he was cleaning the car. Dia sedang membersihkan mobilnya. Saya dengan yang ngomong sama-sama tahu yang diomongin ini bukan mobil sembarang, ini mobil Ferrari. Karena kalimat sebelumnya, karena kejadian sebelumnya saya dan teman saya lihat Ferrarinya, makanya ada the car. Tapi kalau misalkan he was cleaning car, ini besar kemungkinan orang ini kerja di tempat pencucian mobil. Karena car di sini tidak menunjukkan mobil tertentu. Itu bedanya the car dan car. Itu nanti pembahasannya ada lebih lanjut lah. Di sini bahasan kita adalah noun phrase. Contoh kedua, Mary met a French guy yesterday. Mary ketemu seorang pria Prancis kemarin. Nah, a French guy ini adalah complement.
Complement. Kenapa? Karena dia menjawab pertanyaan whom did Mary yesterday? Mary ketemu sama siapa sih kemarin? Ya kan? Mary met a French guy yesterday. Whom did Mary meet yesterday? Ya. Jadi kalau dia menjawab what atau whom, maka ini dipastikan ini complement. Sama the car ini juga karena menjawab pertanyaan what. Jelas ya. Kata kuncinya adalah menjawab pertanyaan what atau whom. Oke, berikutnya modifier. Ini adalah keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Keterangan ini memberitahu waktu, ya, tempat, dan cara dari tindakan itu. A modifier itu atau keterangan itu seringnya, ini yang saya bilang tadi nih, diawali dengan preposisi. Seperti yang saya katakan tadi, preposisi itu ada in, at, on, below, ya, above the sky, below the chair, in the table, on earth, dan lain-lain. Ini adalah preposisi. Preposition. Itu preposisi. Kemudian ada istilah prepositional phrase. Ya. Prepositional phrase itu apa? Ya, bentukan preposition ditambah noun atau kata benda. Ya. Sky, sea, earth. Ya. Kalau ini tambah ini kan nanti jadi kalimatnya in the sky, ya kan? On earth. Ini namanya prepositional phrase. Ini juga on earth. Ini namanya prepositional phrase, ya. Mudah kan? Intinya kalau preposition ditambah noun ini jadilah prepositional phrase. Ada lagi keterangannya. A modifier of time usually comes last if more than one modifier is present. Contoh, oke ya. Kita clear dulu di sini. Kalau misalkan kita mau membuat kalimat saya makan ayam di restoran tadi pagi. Nah, yang ditulis di restoran tadi pagi atau di restoran dulu atau tadi pagi dulu. Kalau di bahasa Indonesia sepertinya tidak ada aturan yang baku ya, sepengetahuan saya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, a modifier of time itu terakhir. Jadi kata keterangan waktu itu terakhir ditulisnya. Misalkan I ate chicken in the restaurant yesterday. Ini benar. Kita nggak menulis seperti ini. I ate chicken yesterday in the restaurant. Kalau dalam grammar sepertinya ini kurang tepat ya. Amannya kalau nanti ujian TOEFL atau ujian bahasa Inggris, tulislah kata keterangan waktu itu paling terakhir. Dan sepertinya untuk native memang enak ngomong seperti ini. I ate chicken in the restaurant yesterday. Bukan I ate chicken yesterday in the restaurant. Enak ngomong I ate chicken in the restaurant daripada I ate chicken yesterday in the restaurant. Tapi kalau dalam bahasa percakapan, selama itu bisa membuat orang lain yang kita ajak bicara paham, no problem. Tapi ini kita sedang bicara grammar ya, atau bahasa Inggris baku. Ada lagi ternyata keterangannya ya. Every sentence does not require a modifier, atau setiap kalimat itu tidak wajib punya keterangan. Sama seperti complement tadi, hanya S dan V saja yang wajib. Ini tidak wajib ya. Jadi ini kata kuncinya.
Kemudian a modifier answer the question when, where, or how. Kalau komplement tadi menjawab what dan whom, kalau modifier menjawab salah satu atau beberapa dari 3 pertanyaan ini, ya. When, where, dan how. Kalau bisa menjawab when, where, how, berarti itu bukan complement, tapi itu modifier. Itu kata kuncinya. Kita lihat langsung contohnya. Oh, ternyata pembagian. Jadi modifier itu ada 3 jenis ya. Ada prepositional phrase, ada adverb, ada adverbial phrase. Apa sih ini? Modifier, prepositional phrase, adverb, adverbial phrase. Nah, kita cek satu-satu. Ini gampang kok. Kelihatannya aja istilahnya susah, tapi kalau kita lihat contohnya gampang banget ini. Oke, kita lihat langsung ya. Prepositional phrase ya. We had our breakfast in the morning. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, prepositional phrase itu adalah gabungan dari preposition dan noun. Makanya kalau ada preposition, maka jelas ini bukan complement. Kalau ada preposition in, ini berarti jelas ini adalah modifier, bentukan dari 3 kata. Makanya ini adalah phrase. Ini frase, tapi frase prepositional. We had our breakfast in the morning. Kita sarapan tadi pagi. Contoh yang lain, I met her at the university. Ada kata at the university, ini berarti jelas prepositional phrase. Ya, berarti artinya apa? Ini adalah modifier atau kata keterangan yang bentuknya prepositional phrase. Ini modifier of time, ya kan, waktu. Ini modifier of place gitu. Contoh lain lagi, they should eat on the table. On the table ada preposisi lagi ya. In, at, on. Ini kalau ada preposisi berarti dia prepositional phrase. Pasti. Karena nggak mungkin in, at, on saja. Kalau in, at, on saja, I met her at, itu artinya Anda mungkin sedang menyembunyikan the university-nya ini. Misalkan ada lewat orang yang nggak Anda sukai gitu, Anda lagi bikin comment, oh I met her at, dia lewat terus Anda diem, itu berarti kalimatnya belum selesai. Orang native pun akan berpikir seperti itu. Jadi kalau ada prepositional seperti ini jelas modifier ya, nggak perlu bingung teman-teman, karena ini biasanya modifier yang paling banyak. Nah, kemudian jenis yang berikutnya ada, ternyata ada important notes-nya. Saya kelewat lagi. Jadi a modifier normally follows the complement but not always. However, when it is a prepositional phrase, usually cannot separate the verb and the complement. Jadi modifier itu biasanya ngikut complement ya kan. Kalau struktur kalimat tadi itu kan subject, verb, complement, modifier. Nah, khusus untuk yang prepositional phrase ya, ini tidak bisa memisahkan verb dan complement ya, verb dan complement. Kalau modifiernya ini prepositional phrase ya, PP lah saya tulis di sini. Contoh gimana sih? Ya nggak bener nih kayak gini. She drove on the street the car. Ini keliru. Jangan ditulis. Jangan ditiru, jangan ditulis. No, jangan. Ini keliru. Harusnya nih, she drove the car on the street. Kenapa? Karena on the street ini adalah prepositional phrase. Modifier yang bentuknya frase preposisional. Maka ini harus ditaruh di belakang setelah complement, dan tidak boleh dia memisahkan ini verb dan complementnya ya. Ini baru benar.
Tapi kalau misalkan bentuk lain, misalkan ini ya, yang akan kita jelaskan contoh nih, carefully. Ini boleh ditulis she drove the car carefully, atau she drove carefully the car. Cuma ini jarang dipakai, aneh saja. Ini jarang aja, bukan nggak boleh. Nah, yang nggak boleh itu adalah kalau bentuknya prepositional phrase ini mengganggu verb dan C. Begitu, jelas ya? Oke, kita ke tempat berikutnya. Adverb. Aha, ini yang tadi sedikit sudah dijelaskan. I saw you yesterday. Ini modifier yang berbentuk adverb. Karena ini adalah tunggal, maka ini bukan adverbial phrase yang akan saya jelaskan berikutnya. Saya melihat kamu kemarin. Kenapa kok ini modifier? Ini adalah modifier of time. Ya kan? Kata keterangan waktu tapi bentuknya adverb karena menerangkan sifatnya lampau. Kemudian she hurriedly closed the door. Nah, ini contoh yang tadi ya. She hurriedly closed the door. Ini hurriedly ini menerangkan close ini. Jadi ini adalah modifier of manner. Ya kan? Karena ini menerangkan modifier of manner dan ini bentuknya adalah adverb atau kata sifat. Sifatnya dia menutup pintu seperti apa? Oh, buru-buru. Maka hurriedly, buru-buru, ini adalah adverb modifier yang bentuknya adverb tunggal karena satu kata. Oke, kita cek berikutnya. Ada adverbial phrase modifier. Ya, adverbial phrase namanya saja frase, berarti dia gabungan dari beberapa, ya minimal 2 suku kata, minimal 2, lebih dari itu juga tetap namanya frase. Kalau satu tadi namanya adverb saja, nggak pakai adverbial phrase. Mana adverbial phrase modifiernya? Ya ini, last year. Kenapa? Karena last year menjawab pertanyaan when, dan ini ada 2 suku kata, maka ini jelas adverbial phrase. Contoh berikutnya, he was running very fast. Dia lari cepet banget gitu kan. Maka very fast ini adalah modifier. Kenapa dia modifier? Karena dia menjawab how. Nah, modifier jenis apa dia? Lihat di sini. 1, 2. Tidak ada preposisi, ya kan? Tidak ada in, at, on kan? Ini kan nggak ada. Kan nggak ada ini. Kalau ada in, at, on ini prepositional phrase, tapi ini kan tidak ada. Dan juga di sini lebih dari 1 suku kata, maka jelas ini adalah ciri-ciri adverbial phrase. Oke ya. Nah, saatnya kita latihan. Karena kalau tidak pakai latihan, ini akan menguap begitu saja. Nah, ini ada 10 soal. Petunjuknya adalah identifikasilah mana subjek, mana verb, mana complement, dan mana modifier pada setiap masing-masing kalimatnya. Nah, untuk exercise ini tolong diharapkan kejujurannya. Perhatikan ini. Pause this video for maximum 5 minutes. Kerjakan maksimal 5 menit. Nah, teman-teman bisa pause dari sekarang. Nah, oke ya. Sudah 5 menit. Bisa atau tidak bisa, tidak masalah. Yang penting teman-teman sekarang sudah mencoba, sudah selesai mencoba. Karena kalau sudah selesai mencoba, artinya teman-teman melatih kemampuan nalar teman-teman dalam grammar bahasa Inggris ini. Kita bahas satu-satu. Bagaimana benarnya? Pertama-tama ya, nomor 1 sampai 5 dulu lah ya. George is cooking dinner tonight. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Gampang. George, ini kan nama orang. Ini jelas
single noun verb. Single noun verb, maaf. Single noun subject atau subjek yang berbentuk tunggal, ya. Kemudian ada is cooking for dinner. Is cooking dinner tonight. Ini jelas ini adalah verb. Kok isnya masuk? Iya, ini namanya ya phrase ini frase predikat atau verb phrase dalam istilah yang tadi kita jelaskan, ya. Itu ada dua suku kata, ya, is cooking. Ini satu kesatuan. Karena kalau George cook dinner tonight, ini lain artinya. Karena ada tambahan is, ini adalah adverb. Ini adalah verb phrase. Kemudian dinner tonight. Dinner ini adalah complement. Kenapa? Karena dia menjawab pertanyaan what is George cooking tonight? Apa yang sedang dimasak George malam ini? Jadi ini adalah complement. Sementara tonight itu menjawab pertanyaan when. Maka ini jelas adalah modifier. Bentuknya apa? Bentuknya adverb. Kenapa? Karena nggak ada preposisinya. Terus kenapa kok nggak adverbial phrase? Karena ini tunggal. Gampang kan? Gampang. Nah, untuk yang nomor 2 sama Henry and Marcia. Ini jelas subjek, ya. Kalau ini mudah ditebak, ya. Penutur bahasa Indonesia pasti tahu lah. Kalau nama orang itu berarti subjek. Sama dengan penutur bahasa Inggris. Kemudian ada have visited. Ini adalah verb the president. Ayo, ini modifier atau complement? Ini adalah complement, ya, bukan modifier. Kalau bingung pertanyaannya untuk complement, oke, sekarang kita uji untuk modifier. Apakah the president ini menjawab when, where, atau how? Kan tidak ada semuanya. Maka jelas the president ini adalah complement atau objek. Contoh nomor 3 lagi, ya. Untuk nomor 3 kita bisa lihat we di sini adalah subjek. Kemudian ada can it, ya kan? Ini adalah verb atau verb phrase, ya kan, frase. Kemudian ada lunch, ya kan? Lunch menjawab ke pertanyaan what, sehingga di sini adalah complement. In this restaurant, ya kan? Ini menjawab where, berarti ini modifier. Ini juga modifier, tapi bedanya ini modifier of place, modifier of time. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, modifier of time ditaruh di belakang. Tidak, we can eat lunch today in this restaurant. No. Mungkin kalau dipraktikkan orang bule juga paham, tapi kalau secara grammar ini tidak benar. Kemudian pet ini nama orang, ya. Pet should have bought, ini verb. Gasoline, ini complement. Yesterday, ini modifier of time. Tulis modifier juga nggak apa-apa karena sama-sama kata keterangan, kan. Kemudian untuk yang nomor 5 ini paling gampang lah. Trees grow. Pohon-pohon atau pepohonan tumbuh, ya kan. Mana subjek, mana verb, mana complement, mana modifier? Gampang, ya jelas ini adalah subjek, ini verb, ya, atau ini single verb karena grow begitu saja, nggak pakai will grow, nggak pakai yang yang lain lah, misalkan yang ditambahi lebih jadi satu kata, maka itu menjadi verb phrase. Tapi karena ini tunggal, ini adalah verb saja, single verb lah. Oke, nomor 6. It was raining at 7 o'clock this morning.
hujan jam 7 pagi ini, ya. Apa jawabannya kalau seperti itu? Jawabannya it, ya kan? It di sini subjek, was raining ini verb. Nah, kemudian at 7 o'clock this morning ini apa? Jelas ini modifier semuanya, ya kan? Ini modifier of time. Aduh, jelek sekali. Kenapa kok modifier of time? Karena ini menjawab pertanyaan when, ya kan? Saya ulangi, kalau complement itu menjawab what atau whom. Kalau modifier itu menjawab 3, when, where, dan how. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan ini 3 atau salah satu dari ini, makanya modifier. Kalau salah satu dari ini yang terjawab, maka ini complement. Jelas ya. Sama dengan nomor 7 ini, she subject, open ini verb, ini a checking account, ini adalah complement. Kenapa kok bukan modifier? Pertama, karena a checking account ini menjawab pertanyaan what did she open at the bank last week? Ya kan? Karena menjawab pertanyaan what, maka ini adalah complement. Nah, at the bank last week ini adalah modifier. Oke, saya kira untuk nomor 8, 9, 10 setelah melihat pembahasan ini jadi tahu ya kita semuanya ya. Nah, untuk yang nomor 8 ini gampang sekali. Ini kalimat yang cukup sederhana. Harry, ini jelas subjek, is washing, ya, ini adalah verb. Dishes, ini adalah complement. Right now, ini modifier of time, ya kan? Kemudian ada lagi ini yang sederhana ya. She opened her book. Sama nomor 10, Paul, William, and Mary subject, were watching verb berupa verb phrase ya. TV complement for a few minutes ago, ini modifier of time. Kenapa? Karena ini when, menjawab kata when. Jadi dari 10 itu teman-teman benar berapa? Nah, bisa dihitung. Kalau misalkan masih banyak yang salah, tidak masalah. Kita semua masih belajar di sini. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kupas tuntas grammar ini. Insya Allah kupas tuntas grammar ini akan berbentuk seri dan kita akan betul-betul kupas tuntas grammar dari 0 sampai akhir. Nah, untuk episode berikutnya kita akan membahas the noun phrase. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga lancar.